Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta daurah online dai Parmusi yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini udah seminggu, udah kangen sama Ustaz Farid ini. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan kesehatan, rahmat dan berkahnya kepada beliau beserta keluarganya ya. Sekalian, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini barangkali kita melanjutkan Al-An'am. Sekarang Quran surat yang surat yang ke-7 ya Ustaz ya? 7 ya. Ya, insya Allah. Karena itu kami persilakan Ustaz, insya Allah nanti di akhir session teman-teman siapkan kalau ada perlu pendalaman. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Para peserta kajian Parmusi lewat Zoom daurah syariah yang insyaallah kita akan masuk ke ayat ke-7. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-An'am ayat yang ke-7. Silakan dilihat Qur'annya, terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran ini dalam lembaran-lembaran yang tertulis, sehingga mereka bisa memegangnya dengan tangannya, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Barakallahu saudara sekalian, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kaum kufar di Mekah itu, reaksi mereka ketika mendengarkan Al-Quran ini. Ya, mereka itu banyak sikapnya ya terhadap Al-Quran ini, terhadap dakwah Rasulullah yang disuarakan untuk mengajak kebenaran. Ya, kadang-kadang mereka itu minta supaya didatangkan ayat lain atau surat lain atau Quran lain. Ya, kadang-kadang mereka minta diturunkan hujan batu. Nah ini, jadi perilaku mereka ini memang aneh-aneh. Ya, hanya bersifat untuk menolak kebenaran Al-Quran. Ya, coba dilihat surat Al-Anfal ayat 32 dan ayat 33. Ya, ayat 32 sampai 33. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu mu'adziba wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ini pola mereka untuk menolak kebenaran Al-Quran itu macam-macam cara mereka untuk apa? Untuk pengingkarannya itu. Mbak Maya, dibaca Mbak Maya. Silakan yang membaca. Mbak Sauda dibaca Mbak Sauda. Pak Asdar. Ingatlah. Oh iya.
Terus? Dan ingatlah ketika mereka, orang-orang yang musyrik, berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dan dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dan dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Ketiga saja. Lanjut, Nokati. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Ya, itu rekaman yang Allah berikan kepada kita terhadap sikap kaum kufar dan musyrikin pada saat turunnya Al-Quran itu. Kalau betul Al-Quran ini kebenaran yang datang dari Allah, coba turunkan itu hujan dari batu, ya, atau turunkan adab yang pedih. Tapi ada jawaban dari Allah yang luar biasa itu. Ya, kan di ayat sebelumnya yang kita pelajari kemarin, bahwa Allah menurunkan azab kepada kaum penentang para nabi dan rasul itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ya. Tetapi ada penangkal bala, ada penangkal azab, ada penangkal wabah, ada penangkal hukuman yang datang dari Allah. Ada dua di situ. Ayat 33 itu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum itu selama engkau berada di sana, wahai Muhammad. Ya, karena keberadaan Muhammad itu akan menangkal azab. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat. Yang ada bersama kita apa? Sunnahnya. Nah, makanya cara untuk menghindari azab itu ikuti sunnah Nabi. Jalankanlah sunnah Nabi itu. Hidup-hidupkanlah sunnah Nabi itu. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada satu bid'ah yang tersebar di suatu masyarakat kecuali di sana ada satu sunnah yang tersingkir. Tidak ada satu sunnah yang dihidupkan kecuali satu bid'ah akan tersingkir. Maka hidup-hidupkanlah sunnah itu, kata Ibnu Abbas. Nah, sunnah itu berarti ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Jadi makanya kata Imam At-Tirmidzi dan para ulama-ulama itu, ya, siapa yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi di rumahnya, maka seakan Nabi berbicara di rumahnya. Seperti itu. Ya, makanya Sunan At-Tirmidzi itu kitab agung dalam kumpulan hadis-hadis Nabi. Nah, itu kalau bisa juga dipelajari oleh para dai kita. Ya, supaya tahu kedalaman sunnah seperti itu, luar biasa. Dan Imam Tirmidzi itu bukan orang Arab. Ya, Imam Tirmidzi itu orang Uzbek gitu. Uzbekistan. Sekarang ini. Di sana ada satu provinsi namanya Tirmidz. Dia dari situ. Bagaimana Imam Bukhari dari Bukhara juga wilayah Uzbek gitu, Uzbekistan. Itu juga bukan orang Arab. Ada orang Ajam seperti kita di sini. Makanya hidupkanlah sunnah Nabi itu. Cobalah dalami itu sunnah-sunnah Nabi itu untuk para dai kita supaya lebih dalam lagi pengetahuannya tentang sunnah-sunnah Nabi itu. Luar biasa. Ya. Kami sedang mengupayakan untuk menerbitkan Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu menurut saya panduan, ya, sunnah-sunnah Nabi yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan diterangkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu rencananya kita akan terbitkan 58 juz. Sekarang baru 30 berapa gitu. Ya, terbit. Ya, makanya ini semua ada bentuk pengkayaan.
Ya, tafsir Ibnu Katsir sudah kita terbitkan. Terus insya Allah Fathul Bari terus yang lainnya gitu. Alhamdulillah penerbit-penerbit lain juga banyak juga menerbitkan kitab-kitab sunan itu kan. Nah, itu termasuk diantaranya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW dari sumbernya. Nah, Assalamualaikum, itulah. Makanya Allah mengatakan Allah tidak akan mengadab satu kaum selama Nabi ada di tempat itu. Nah, karena Nabi sudah tidak ada, maka yang kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Guna menangkal wabah COVID-19 atau wabah atau jenis-jenis azab yang lainnya. Dan yang kedua adalah banyak istighfar. Itu jangan lupa istighfar. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi memang orang-orang saleh itu malamnya itu tahajud, menjelang subuh waktu sahur itu banyak istighfar. Jadi jangan lupa itu waktu sahur ya kita memenuhi kebutuhan sahur kita, setelah itu jangan lupa banyak istighfar. Nah, karena itu adalah termasuk cara untuk menangkal bala, cara untuk menangkal azab seperti ayat tadi itu. Nah, ala kulli hal, barakallahu sekalian, ini adalah satu bentuk sikap ya kaum kufar di dalam menolak kebenaran Al-Qur'an sehingga mereka menantang seperti itu. Nah, apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 7 ini menarik sekali. Allah menyebutkan kertas. Di masa itu nggak ada kertas, ya. Kertas itu ditemukan awalnya itu di Cina. Di Arab nggak ada kertas. Gitu. Tapi Allah sebutkan kertas di ayat ini. Dan ini adalah mukjizat ilmiah aja. Ya, harusnya dari awal umat Islam itu sudah mengembangkan kertas ini. Karena Allah menyebutkan kertas ini. Ya. Tapi ternyata kertas itu dikembangkan sama Cina aja. Awal berdirinya itu. Jadi di masa Al-Quran ini turun, itu yang dipakai adalah pelepah kurma. Mereka menulis lewat tulang-tulang, ya kan? Lewat kulit, tulis di kulit gitu. Ya, padahal Allah menyebutkan kertas itu. Mereka bilang kalau seandainya Al-Quran ini lembaran-lembaran tertulis di kertas, maksudnya apa? Bisa diraba aja. Jadi ternyata lima bagian alat kita ini yang paling efektif ini kan alat peraba juga ini, ya. Penciuman, rasa dan sebagainya itu kan. Panca indera kita itu kan, dan ilmu pengetahuan manusia ini kan hampir semuanya dibangun di atas landasan termasuk peraba ini, ya. Nah, mereka menggunakan pola ini supaya langsung bisa rasakan bentuknya kayak apa itu Quran itu kalau ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Nah, ternyata sekarang kita sudah menggunakan kertas. Ya. Dan ini luar biasa mukjizat Al-Quran ini. Kalau para ilmuwan di masa itu mengembangkan istilah kertas ini, itu sudah menjadi isyarat bagi mereka untuk maju di dalam dunia teknologi, kan. Luar biasa. Ya. Nah, karenanya barakallahu sekalian, pada saat Rasulullah SAW wafat itu belum ada Quran yang terkumpul dalam bentuk mushaf seperti ini. Gimana ceritanya itu? Nah, pada saat Rasulullah wafat, maka yang terpilih secara aklamasi menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah mengangkat satu tim untuk pengumpul Al-Quran. Dan kemudian ketua tim itu diangkatlah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini anak muda dari kaum Ansor yang disebut oleh para ulama
6 daripada sahabat yang dalam ilmunya. Mungkin para dai perlu juga mencatat ini. Ada 6 orang sahabat yang kalau kita menguasai ilmu mereka, maknanya kita menguasai ilmu-ilmu Islam yang ada pada sahabat itu. Ya, 3 dari kaum Muhajirin dan 3 dari kaum Ansar. Ya, itu perlu catat itu supaya nanti didalami tentang 6 orang ini sebagai gudang ilmu dari kalangan para sahabat yang bila seseorang mendalami ilmu 6 orang ini, maka dipastikan dia sangat menguasai ilmunya para sahabat. Ya, maka yang pertama dari 6 orang itu 3 dari kaum Muhajirin dan 3 dari kaum Ansar. Yang pertama adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Amirul Mukminin. Yang kedua, Umar Khattab radhiyallahu anhu ini ilmunya luar biasa. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, gudangnya ilmu ini. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, khalifah yang keempat, ini adalah gudangnya ilmu, juga menjadi bagian daripada 6 orang yang perlu untuk kita gali ilmu. Nah, yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir itu. 3 orang ini ya mewakili ilmunya para muhajirin. Nah, sementara di sana ada 3 lagi dari kaum Ansar. Ya, yang pertama adalah Zaid bin Thabit ini, yang kemudian diangkat oleh Abu Bakar menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah Abu Darda. Yang kedua adalah Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang ulama tapi juga bijak. Terkenal dia, Abu Darda. Nah, yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang sangat dekat sama Nabi. Bahkan sering dibonceng satu kendaraan sama Nabi. Ya. Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat muda yang direkomendir Nabi karena sangat menguasai tentang halal dan haram. Ya, dia mulai belajar ilmu agama itu umur 16 atau 18 tahun lah gitu. Kemudian menempel sama Nabi, belajar sama Nabi, sampai dia menjadi ulama besar di masanya. Nah, menarik tentang Zaid bin Thabit. Jadi ada 6 orang tadi ya. Saya ulang lagi. Umar Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini 3 ini mewakili ilmunya Muhajirin dan 3 mewakili ilmunya kaum Ansar. Yaitu siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ada 6 semuanya. Nah, terkait dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Abu Bakar khalifah kedua ini untuk menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran. Karena apa alasan Zaid bin Thabit ini diangkat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena Zaid bin Thabit adalah pemuda cerdas dan menurut saya dia jenius. Dengan beberapa informasi yang kita terima tentang beliau ini, kata Rasulullah SAW, afrodukum Zaid bin Thabit. Ya, orang yang paling menguasai tentang ilmu faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Padahal semua ilmu fikih itu yang paling sulit itu ilmu faraid itu. Ya. Aqdhakum Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling paham tentang peradilan itu Ali bin Abi Thalib. Wa alamukum bil halal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, Zaid bin Thabit termasuk yang mendapat rekomendasi Nabi, seorang sahabat yang paling menguasai tentang ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini ilmu yang paling sulit dalam bidang fikih. Makanya ya tidak banyak ulama itu yang menguasai betul ilmu faraid. Karena itu ada hitungan-hitungannya, pembagian-pembagiannya. Nah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, mengapa saya bilang dia jenius? Karena ada riwayat menyebutkan tentang perintah Nabi kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Jadi Nabi kalau ada surat atau ada tulisan dalam bahasa Ibrani, itu minta penjelasan dari orang Yahudi.
apa sih isinya ini? Bagaimana sih terjemahannya gitu. Nah, Nabi ingin supaya ada di antara sahabat yang menguasai bahasa Ibrani. Maka ditugasilah oleh Nabi SAW Zaid bin Thabit ini untuk belajar bahasa Ibrani. Mengatakan, wahai Zaid, kamu pelajari bahasa Ibrani, aku kurang percaya dengan terjemahnya orang-orang Yahudi itu. Ya. Nah, Yahudi dia terbiasa mereka tidak jujur. Maka kata Zaid bin Thabit, atas perintah Nabi itu, aku pelajari bahasa Ibrani, hanya dalam hitungan 16 hari saya kuasai bahasa Ibrani. Berapa? 16 hari. Ya, saya itu belajar bahasa Arab itu, ya termasuk dari mulai kecil ya, belajar bahasa Arab itu. Ya, apalagi belajar sama ustaz-ustaz pesantren, sama belajar tambah nggak paham. Nah, ketika masuk Libya, baru itu ketemu ahli-ahlinya. Ternyata masalah bahasa itu di metodologi. Ya, di Libya itu kita belajar bahasa Arab itu sebentar aja udah ngoceh itu. Bahkan saya tidak lama masuk di Libya itu ada pertandingan khutbah dalam bahasa Arab. Saya ikut dan dapat juara. Khutbah dalam bahasa Arab itu alhamdulillah. Kemudian meringkas kitab dalam bahasa Arab, saya ikut dapat juara juga. Itu makanya rupanya masalah metode. Coba kita lihat di banyak pesantren, belajar bahasa Arab itu kan rata-rata 6 tahun. Dari mulai masuk pesantren kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, 6 tahun, itu mereka diberikan terus pelajaran bahasa Arab. Tetapi kebanyakan tidak terlalu menguasai bahasa Arab. Ya, terutama kelemahannya itu di conversation, di apa namanya mengungkapkannya itu. Jadi kalau baca, masya Allah, mungkin banyak yang menguasai itu. Ya, tapi mengungkapkan, apalagi dalam bicara yang lancar, dalam ceramah dan sebagainya dalam bahasa Arab itu, nah itu ada banyak kelemahan. Nah itu ternyata metodenya itu luar biasa di Libya itu. Sekarang dikembangkan lagi, ada pesantren Royah namanya di Sukabumi itu cukup 8 bulan. Kemudian saya belajar bahasa Inggris di Australia, di Tiff College. Saya guru bahasa Inggris di sana. Jadi sekolah kuliah khusus untuk menjadi guru bahasa Inggris. English for foreigners gitu. Saya punya ijazah itu. Cuman saya nggak pernah pakai. Habis nggak punya istri orang bule. Ya, akhirnya ya itu ngendon aja di rumah itu jasanya. Tetapi pengalaman ternyata belajar bahasa Inggris itu pun ya tidak sesulit seperti dalam belajar bahasa Arab. Ya, dulu saya pernah kuliah bahasa Inggris di ABA ya 3 tahun. Sarjana mudanya itu saya bahasa Inggris di ABA. Itu teman-teman ketika diterangin oleh dosen tentang bahasa Inggris, grammar, segala macam, mereka belum paham, saya udah paham. Karena saya udah menguasai bahasa Arab. Di bahasa Inggris itu ya nggak terlalu lah dibanding dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu luas sekali. Ya. Nah, ala kulli hal, ya kalau kita bicara bahasa itu ada namanya the miracle of language ya. Keunikan bahasa itu luar biasa. Nah, barakallahu rata-rata bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa yang lain, kalau menguasai bahasa itu butuh 2 tahun. Ya, metode-metode terbaru yang ditemukan ya antara 3 bulan kalau itu jenius, ya 6 bulan sampai 8 bulan itu yang kemampuannya apa namanya di atas rata-rata. Gitu. Ya, kalau memang lingkungannya kemudian dihidupkan pola-pola bahasa, ya dipraktekkan langsung itu sekitar 6-8 bulan lah. Seperti juga yang ada di Pare ya, karena ada sana kampung bahasa Inggris, nanti ada kampung bahasa Arab. Itu mereka praktekin. Itu 6-8 bulan lah kalau mau jago. Nah, yang paling menarik, Zaid bin Thabit ini ditugasi Nabi mempelajari bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani ini termasuk bahasa yang sulit juga. Ya, itu dalam waktu cuma 16 hari. Saya yakin nih kalau nggak jenius, nggak mungkin. Bisa 16 hari itu kan. Makanya pantas kalau kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran.
Dia juga hafal Quran. Ya kan? Dia masih muda, segar, dan otaknya hebat. Tetapi apa komentar Zaid bin Thabit ketika mendapat tugas untuk menjadi tim pengumpul Al-Quran? Demi Allah, kalau saya disuruh untuk memindahkan gunung, bagi saya lebih mudah daripada harus menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran. Luar biasa. Nah, ini menyangkut masa tanggung jawab. Jangan sampai ada salah, ada keliru, ada apa kan? Ada yang kurang atau apa. Luar biasa Zaid bin Thabit. Memindahkan gunung itu kan butuh berapa lama, butuh berapa tenaga dan sebagainya. Ya lebih bagus saya memindahkan gunung daripada harus menjadi ketua tim Al-Quran. Tetapi kemudian tugas itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya ini apa yang ada di tangan kita ini. Jadi ini termasuk karya besar yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pengumpul Al-Quran sehingga seperti ini. Dulu kan nggak begini. Ya, bacaan Qur'annya juga nggak ada fathah kasrohnya, juga nggak ada titik komanya. Ya. Tapi dengan pola yang sudah dimudahkan, alhamdulillah sampailah kepada kita. Makanya aneh kalau sampai kemudian orang Islam itu nggak bisa baca Quran. Padahal sudah disederhanakan sedemikian rupa. Data Departemen Agama tahun 2016 menyebutkan jumlah orang Islam di Indonesia yang belum bisa baca Quran itu 56%. Makanya tugas kita para dai di daerah-daerah, jangan lupa itu. Ya, ajari masyarakat kita supaya mereka bisa bahasa Arab, kemudian baru mempelajari apa kandungan isi Al-Quran. Bisa baca Al-Quran ya. Kemudian memahami tentang kandungan Al-Quran yang luar biasa itu. Nah, Barakallahu itu sekedar bagian pertama ya terkait dengan Al-Quran yang begitu hebatnya karena lafaz dan kandungannya dari Allah SWT. Ya Rasulullah itu hanya menerima saja. Ya, menerima saja. Ya, seluruh lafaz dan maknanya dari Allah SWT. Nah, begitu pula sunnah. Sunnah itu ya inspirasinya, isi kandungannya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Sunnah itu. Ya, dua-duanya bersumber dari Allah. Silakan dilihat surat An-Nisa, suratnya ibu-ibu ini. Surat An-Nisa ayat 113. Ya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar kepada manusia. Ya, silakan yang siap baca. Baca. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Ya, kitab itu maksudnya Al-Quran, Al-Hikmah maksudnya As-Sunnah. Apa yang disebut dengan karunia Allah dan rahmatnya itu? Karunia Allah maksudnya Islam. Rahmatnya maksudnya Al-Quran. Dua itu. Makanya kita umat Islam ini pegangi kuat erat-erat itu. Al-Islam dan Al-Quran itu. Karena itu adalah pegangan kita. Kemudian penjelasannya ada pada Al-Hikmah ini, Sunnah Nabi ini. Makanya siapa yang berpegang dengan dua ini, Allah akan bahagiakan dirinya. Coba lihat surat Yunus ayat 58. Sama, disebutkan dengan keutamaan dan rahmatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dibaca Mbak Koti terjemahannya. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu? Karunia dan rahmatnya apa itu? Islam dan Al-Quran. Ya, makanya dalam Islam kuasai Al-Quran. Pasti Anda bahagia. Jaminan dari Allah itu. Itu ayatnya itu. Kebahagiaanmu bukan banyak duitnya, bukan banyak istrinya, bukan banyak anaknya, bukan banyak perusahaannya. Tuh ayatnya itu. Ya, kuasai itu Islam, kuasai itu Al-Quran. Kamu akan pasti bahagia. Luar biasa. Ya, nah Al-Quran yang begini hebat, yang itu oleh Allah disebutkan adalah sebagai apa, kesuksesan kalian, kemenangan kalian, pegangan hidup kalian. Coba lihat surat Al-Anbiya yang ke-10. Ya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ya, surat apa? Ya, dibaca Mbak Fati, ya. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Apa itu kitab itu? Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum karena keterikatan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan satu kaum karena jauhnya dari Al-Quran. Ya, makanya kita kaum muslimin jangan sampai jauh dari apa? Al-Quran. Ya. Dan kemudian Allah juga sebutkan kedua itu menjadi kebahagiaan yang menancap di dalam kalbu ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 22. Ya, afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Mana Mbak Sauda ini? Mbak Sauda nggak siap. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dan Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Makanya kalbu ini hidupkanlah dengan Islam dan Al-Quran. Tuh. Ya. Ketika kita bahagia, pegang apa? Pegang kepala, pegang dompet, atau pegang dada? Kita pegang dada. Dada. Aku bahagia sekali. Nah di sini itu Allah sebutkan ayatnya. Ya. Makanya Allah lapangkan dada Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu? Itu apa? Dengan Islam. Dengan Al-Quran. Makanya kalau mau lapang dada, jangan lupa itu. Kembalilah kepada Islam. Dalamilah itu Al-Quran. Ya, dada kita akan apa? Nggak sempit. Dada kita akan lapang. Oke, lanjut kepada penjelasan ayat tadi itu. Menjadikan tantangan seandainya Al-Quran ini dalam satu lembaran-lembaran yang bisa dipegang. Ya, waktu itu masih belum ada. Ya, tetapi seandainya betul itu bisa dihantarkan ke tangan mereka dan mereka bisa pegang-pegang dengan tangannya. Dan panca indera itu ada 5 itu yang paling digunakan oleh mereka adalah apa? Indera tangan ini ya, apa namanya? Ya, bisa rasakan dengan tangannya itu. Dan itu biasanya yang tajam itu orang yang buta. Orang buta itu indera apa namanya rabahnya itu tajam sekali. Nah, barakallahu sekalian, kalaupun itu tantangan mereka, tadi minta hujan dari batu,
minta adab yang pedih. Sekarang minta coba bikin dari apa? Dari kertas ini kan. Itu masih belum bisa dibuktikan dengan kertas. Sekarang udah terbukti dengan kertas. Kemarin saya melihat ada orang bule, ya, waktu dia di pesawat melihat ada kitab yang tertinggal di di pesawat itu. Kemudian rupanya si pemiliknya itu sengaja meninggalkan buku itu untuk yang mau ngambil itu. Nah, orang bule ini ngerti, Pak, itu ada buku Bapak yang ketinggalan. Udah ambil aja buat kamu, kata dia. Ya. Akhirnya orang bule itu ngambil lah kitab ini, karena dia akan pergi ke Inggris, dia mampir di Heathrow, kata dia. Di Heathrow itu kemudian dia baca itu Al-Quran. Dengan terjemahannya itu kan dia nggak tahu bahasa Arabnya, terjemahan dibaca, nangis dia. Ini kitab apa ini, kata dia. Ini buku apa ini? Baca kok nangis, kata dia. Kemudian dia pulang sampai di Inggris, dia baca lagi, nangis lagi dia. Dia mendapatkan keanehan. Ini buku apa ini? Kalau baca saya nangis gitu. Nah, akhirnya dia tanya, ternyata ini Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Gara-gara dia menemukan keanehan itu. Nah, sementara sekarang ini banyak orang Islam baca Quran nggak pernah nangis, coba itu. Kenapa? Nggak paham. Apa yang dia baca itu, coba itu. Ada yang salah itu kan. Nah, ala kulli hal, kaum kufar ini sebenarnya mereka dengan mengungkapkan ini kan satu bentuk pengakuan, tapi karena mereka itu gengsi saja. Ya. Makanya mereka bilang apa? Laqad ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ini terkait dengan sihir nih. Ini sihir yang nyata ini. Jadi Quran itu oleh mereka dianggap mantra-mantra sihir yang bisa menyihir orang. Seperti orang bule tadi itu bisa baca nangis-nangis begitu tuh. Dari mana ceritanya itu? Sihir ini, ya gitu. Kira-kira gitu. Coba lihat surat Az-Zariyat ayat 52. Surat Az-Zariyat 52 itu sikap semua pengikut para nabi, ya, sikap pengikut semua para nabi itu mereka mendapat apa namanya? Tuduhan yang sama. Ya, tuduhan bahwa para nabi dan rasul itu adalah bukan utusan Allah tapi tukang sihir. Ya. Silakan dibaca. Az-Zariyat ayat yang ke-52. Ya, baca Makoti, siap. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Jadi semua nabi dan rasul itu Allah sebutkan gitu. Dituduh oleh kaumnya ya tukang sihir ya gila lah. Ayat lain sebutkan dukun lah, sebutkan apa macam-macam. Ya, tujuan-tujuan itu. Jadi, makanya kalau kemudian kita para dai dituduh reaksioner, ya orang yang terbelakang lah, orang yang apa. Itu suatu bentuk turunan dari kerja-kerja kaum kufar. Nah, menarik sekalian, saya kasih ilmu nih. Nah, sebenarnya ini ilmunya sekjen nih. Tapi sekjen nggak mau nyampein, nah saya nyampein. Nah. Ya, apa itu? Disebutkan dalam ayat itu tentang sihir itu. Kan? Sihir ini, begitu juga Nabi Musa alaihissalam dituduh dengan sihir kan? Kemarin sudah saya sebutkan ayat ke-102 surat Al-Baqarah itu. Harut dan Marut, malaikat itu datang kepada masyarakat di masa Nabi Sulaiman untuk menjelaskan beda mukjizat dan sihir. Itu kan? Beda mukjizat dan sihir. Ya. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, tapi datangnya dari Allah. Ya, dan membawa kemaslahatan. Sementara kalau sihir itu sesuatu yang luar biasa,
ya datangnya dari setan dan membawa kemadharatan. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah 102 itu sihir apa itu? Coba dibaca terjemahannya. Mana nih para dai laki-laki ini nggak ada muncul. Iya nih. Coba dibaca itu yang laki-laki itu. NTT itu banyak sihir di sana itu supaya punya ilmunya itu. Nah, Asdar, baca Asdar. Ini isinya muslimah semua ini. Ayo Asdar, baca. Oh, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seseorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir. Tidak memberi mudarat dengan sihir kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sihir apa itu? Menceraikan suami istri. Ya, kamu lihat di sekitar kita itu. Orang yang baru menikah cerai dia. Ya, bahkan malam pertama kabur dia. Benci sama suaminya. Atau yang suami benci sama istrinya. Bahkan pernah datang ke tempat saya, 10 tahun suami istri menikah, masih perawan. Gimana ceritanya itu? Ya, itu kalau yang 10 tahun masih perawan itu karena ada kelemahan di lakinya. Tapi ini enggak cerai. Berapa banyak yang cerai-cerai itu kan? Dan banyak nggak sadar kalau itu adalah kerjaan tukang sihir. Itu ayatnya ini. Menceraikan antara suami dan istri. Itu adalah merupakan target terbesar iblis laknatullah alaih. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah menceritakan bahwa iblis itu punya singgasana di atas lautan, di mana lautannya nggak disebutkan. Kan? Orang menganggapnya di Nyi Roro Kidul itu yang pantai selatan, bukan. Atau ada yang menyebutkan di Baramuda, segitiga zona itu. Ya, karena banyak kapal-kapal yang tenggelam di sana nggak ditemukan. Nah, itu peristiwa-peristiwa mereka menyimpulkan sendirilah itu. Nah, makanya yang jelas tukang sihir itu adalah dukun atau sejenisnya yang bekerja sama dengan setan untuk mencelakakan orang. Ya, dengan pola mereka mengikuti kehendak setan itu. Nah, banyak caranya mereka. Bisa dengan cara menyembelih ayam. Umpamanya kamu datang bawa ayam yang hitam. Itu permintaan setan. Dia sembelih itu atas nama setan. Atau dia akan menggunakan ayat Quran yang ditulis pakai darah haid. Umpamanya. Ya. Atau dia menggunakan tulisan-tulisan Quran yang dibalik-balik sama dia. Ya. Atau dia menggunakan pola pakai astronomi itu bintang-bintang. Ya, atau dia menggunakan bekas ya, mungkin bekas sabut tangan kah, bekas rambut kah atau apa. Itu pernah dilakukan oleh Labid bin A'sam, tukang sihir Yahudi, dengan pola mengambil rambutnya Nabi kemudian dia sihir. Maka turunlah surat Al-Mu'awwidhatain itu dari peristiwa itu. Jadi turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu bin nas itu adalah untuk menangkal sihir.
Jangan lupa itu. Ya, jadi dua surat itu adalah asbabun nuzulnya untuk menangkal sihir. Ya. Nah, Barakallahu banyak cara mereka, tetapi ada seorang ahli persihiran dan ahli perdukunan, ahli jin itu. Itu namanya Syekh Abdul Salam Bali, ulama dari Mesir. Dia banyak pengalamannya, diturunkan dalam kitab yang dia tulis. Mungkin para dai ingin mendalami, silakan saja. Ya, mungkin timnya Pak Sekjen ini yang ahli ruqyah itu, ahli Tibun Nabawi. Buku ini menjadi sangat penting untuk menjadi panduan menghadang kekuatan sihir dan perdukunan yang di Indonesia ini luar biasa perkembangannya. Ya, namanya As-Sarimul Battar, ya, fit tasaddi lis saharatil asyrar. As-Sarimul Battar fit tasaddi lis saharatil asyrar. Nah, itu ada sekitar 9 bentuk sihir itu. Mau tahu nggak? Mau. Hah? Mau. Ya, mau, Ustaz, mau, Ustaz. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah memisahkan suami istri. Ya. Makanya kadang-kadang juga aneh juga ya, lihat kok ada laki-laki mukanya jelek banget tapi istrinya cantik banget. Ya kan? Atau ada yang suaminya ganteng banget tapi istrinya jelek banget. Ya, jangan-jangan dia pakai sihir. Ya. Tapi nggak usah suudzon dulu. Ya. Ya, kalau sampai terjadi antara mereka perilaku yang menyimpang, kemungkinan itu. Kalau mereka orang yang taat kepada Allah, Al-Quran dan sebagainya, nggak ada masalah. Sebab di dalam kitab Al-Mustatraf fi kulli fanin darf, saya punya kitabnya 2 juz itu. Itu diceritakan ada seorang ibu-ibu ya menikah dengan lelaki yang jelek, pendek, pesek, hitam, keriting. Lengkap itu kan. Sampai teman-temannya itu ngecengin dia, Mbak. Kira-kira bahasa kita tuh. Kan sampean cantik. Luar biasa. Ya, istilahnya kembang kampung lah di sini. Kok sampean mau dapat laki yang kayak gitu? Kayak gambar belum jadi gitu. Sudah pendek, hitam, keriting, pesek. Pincang. Kok mau dengan lelaki gitu? Kata perempuan, kalau ngomong jangan sembarangan. Ya, suamiku itu kayak begitu, tapi dia ini orang soleh. Alhamdulillah. Itu. Ini bukan karena sihir nih, ini contoh karena bukan karena sihir. Karena dia orang soleh. Maka doa-doa dia kepada Allah dikabulkan, dapat suami yang seperti saya. Tapi kalau saya orangnya selebor, makanya saya dihukum sama Allah dapat laki yang kayak begini. Makanya sekalian, itu. Jadi makanya tidak ada keanehan ketika kita dalam kehidupan yang nyata itu ada seperti itu. Jadi kalau ada suami istri baru nikah terus cerai, itu kemungkinan ada permainan setan. Tadi saya bawakan riwayat Imam Ahmad, iblis itu ketika mendapat laporan setiap hari dari pasukannya, kan disebutkan pasukan jin ini setiap orang ada satu. Ya, Pak Sekjen satu, saya satu, itu semua satu-satu. Satu jin, satu orang. Ya, makanya kalau kita ini melanggar Allah, minum tangan kiri umpamanya, itu pasti pengaruh setan yang ada di dalam diri kita. Jin yang ada di dalam diri kita itu. Ya, kalau kita lihat ada orang marah-marah, mulutnya itu kata-katanya jorok, itu adalah dorongan dari jin yang yang ada dalam diri orang itu, utusan iblis itu. Allah katakan, "Wa ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari Allah, melanggar Allah, maka jin qarin itulah yang berperanan mempengaruhi orang itu. Ini harus kita sadari itu. Ya, terutama kita para dai jangan sampai terbawa oleh pengaruh setan. Ya. Tadi saya ditelepon orang ditanya. Dan orang ini saya tahu pemberani besar. Ya, seorang jelek-jelekkan istrinya. Ya, menjelek-jelekkan istrinya dengan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Dia nanya, gimana sikap saya, Bos? Ya, kalau orang ini diterkam sama dia, diterkam betul.
Karena saya tahu dia pemberani besar. Saya bilang sabar, ini Ramadan. Ya, ini Ramadan. Ya, Ramadan ini kalau kita diajak orang berantem, kalau kita diajak orang ribut, kalau kita diomelin orang, tahan, sabar. Katakan aku sedang puasa. Makanya orang pemberani itu orang yang apa? Penyabar dia. Tahan. Alhamdulillah dia ngikutin. Ya. Nah, makanya setan itu mendorong kita untuk melanggar Allah. Itu ada di dalam diri kita. Makanya kalau ada lelaki atau perempuan, biasanya di luar Ramadan nih. Kalau Ramadan ini karena adanya apa sahur biasanya lebih awal dia. Dan setan kan dibelenggu ya. Kalau Ramadan suka ada orang yang sulit bangun subuhnya. Ketika adzan subuh, dia nggak bangun. Padahal dia dekat rumahnya dengan masjid atau musola. Tapi nggak dengar dia. Nah, itu karena pengaruh godaan setan. Godaan setan jin yang ada di dalam dirinya itu. Ya, begitulah perempuan-perempuan yang muslimat keluar tanpa jilbab. Itu semua godaan setan. Ada jin yang di dalam dirinya mendorong dia berbuat seperti itu. Makanya sekalian ini harus kita waspadai. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, Muslim bertanya ke Rasulullah, bagaimana dengan Anda ya wahai Rasulullah? Jin yang di diri Anda gimana? Ya ada dari saya satu jin juga, tapi Allah membantu saya untuk menundukkan jin ini sehingga tidak mampu menggoda saya. Nah, sementara kita kan harus ada perjuangan melawan itu. Nah, kata iblis, laporan-laporan dari bawahannya yang berada di setiap orang ini, ya di setiap orang itu, mereka bilang, oh saya telah menyesatkan orang yang aku pengaruhi sampai dia berzina, sampai dia begini begitu. Kecil itu. Kata si iblis. Ketika ada melaporkan, aku telah berhasil menceraikan suami istri. Nah itu tuh targetku terbesar itu. Jadi target iblis itu ternyata adalah selain menjadikan orang itu syirik kepada Allah, adalah menceraikan suami istri. Ya. Makanya jangan mudah itu ibu-ibu minta cerai. Apaan itu? Ya. Dulu kamu bilang I love you forever. Kok sekarang minta cerai? Nah, itu godaan setan juga itu. Hati-hati itu. Jangan ikuti emosi. Kalau ada masalah dipecahkan, ayo pecahkan bareng-bareng itu. Ya. Ya, barakallahu. Makanya ya itu. Sihir pertama itu. Sihir ya bentuknya menceraikan suami istri. Sekarang caranya gimana? Kita para dai di lapangan menemukan ada suami istri yang mau bercerai. Sebenarnya kalau kita lihat gak ada masalah. Cuma si suami benci sama istrinya, si istri benci sama suaminya. Maka lakukan ruqyah. Ya. Ruqyahlah mereka dengan Al-Qur'an. Kalau di dalam kitab As-Sarimul Battar itu diterangkan macam-macam jenis bacaannya. Tapi sebenarnya semua Al-Quran itu adalah bisa digunakan untuk ruqyah, terutama surat Al-Fatihah. Semua Al-Quran itu bisa untuk ruqyah. Tetapi perhatikan indikasinya. Pada saat Anda meruqyah seseorang dari suami atau istri itu atau dua-duanya, ya kalau kemudian dia langsung bereaksi, kemudian hilang keseimbangan, hilang kesadaran. Artinya dia apa? Kena sorak. Sorak itu apa? Apa jadi? Kesurupan. Ya, kalau antum bacakan Quran, dia langsung kesurupan, maknanya betul ini orang kena pengaruh sihir. Nah, teruskan baca Quran itu sampai tersingkirlah sihir itu, saya pergilah sihir itu. Saya pergi jin itu. Gitu. Ya. Nah, apabila yang terjadi ketika dibacakan pertama, dia biasa saja, nggak pusing, ya tidak pusing, juga tidak kesurupan. Sabar dulu, belum tentu nggak ada nih, harus diulangi 3 kali. Ya, jadi pertama dibacakan Quran, kalau memang dia kemudian hilang keseimbangan, kesurupan, berarti betul dia. Atau yang kedua, ketika dibacakan dia tenang aja, biasa aja. Ya, mungkin pada tingkatan rendah dia pusing. Namanya mas dia. Mas itu masih menempel saja ke jin. Ya, pusing dia. Berarti ada indikasi apa? Dia kena jin. Atau yang ketiga, dia nggak pusing sama sekali, juga tidak sampai hilang keseimbangan, tidak sampai kesurupan.
Sabar dulu. Belum tentu dia nggak ada di situ. Ulangi 3 kali. Nah, kalau Anda ruqyah dia selama 3 kali, ternyata tidak pusing, juga tidak kesurupan, berarti dia aman dari gangguan sihir dan jin. Kira-kira gitu. Ya, itu panduan saja. Ya, mungkin semua sudah dapat dari sekjen yang dan ahlinya ini kan. Insya Allah itu sudah biasa disampaikan dalam pelatihan-pelatihan. Nah, sihir yang kedua, itu sihir cinta. Yang namanya sihirul mahabbah. Ya. Sihir mahabbah ini coba lihat dalam surat Shad ayat yang ke-10 ya. Itu termasuk disebut sebagai apa? Penangkal sihir ini. Surat Shad. Ya, Pak Asnar, baca Asnar. Dan apa bagi mereka? Dan apa bagi mereka kerajaan langit dan bumi yang ada di antara keduanya, jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Ya, ini dibaca bagi orang yang terkena sihir jenis ini. Selain tadi surat Al-Baqarah 102 itu. Ya, 102 itu ditambah dengan Shad ayat 10 ini disebut oleh Syekh Abdul Salam Bali, penulis kitab Salimul Battar, sebagai penangkal bentuk sihir yang sifatnya kan ada bentuknya begini ya. Orang itu, saya dulu pernah belajar juga ini. Tapi ternyata saya tahu ini salah, saya buang. Jadi kalau saya ingin supaya perempuan itu senang sama saya, ya, itu pakai biji-bijian, ketumbar apa gitu. Ya, nah itu Ustaz itu paham. Kan? Dibaca-bacain ya. Nah, itu bahaya sekali. Ini cara sihir nih. Nggak boleh itu, cara sihir, buang itu. Ya, itu sihir itu. Supaya tertarik tuh perempuan. Nah, itu. Makanya cara kita nggak boleh pakai model-model sihir itu. Buanglah itu seperti itu. Ya. Jadi saudara sekalian, iya, itu pola-pola yang harus dibuang itu. Nah, makanya saudara sekalian, menjadikan orang cinta sama kita itu jangan hanya mengandalkan penampilan, tapi bagus dengan kesalehan. Kenapa? Di dalam surat An-Nur ayat 26 Allah katakan apa itu? Coba lihat, at-thayyibatu lit-thayyibin, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Itu. Jadi kalau lihat ayat ini, ukuran kita menarik orang itu jangan dengan penampilan, jangan dengan kekayaan, tapi dengan kesalehan. Coba dilihat itu. Bukain Jen. Surat An-Nur ayat 26. Ya. Terutama untuk Mbak Maya ini. Ya. Kalau cari pasangan, jangan lihat penampilan, tapi lihat kesalehan. Biasanya kalau istilah di situ agama. Ya, perhatikan agamanya, selamat rumah tanggamu. Ya. An-Nur berapa? 29. Ya. 26. 26. 26. Gitu. Baca Maya, Mbak Maya baca. Mbak Maya mana? Lagi puasa dia Jen, tidur Jen. Baca deh. Puasa dia Jen. Ya, aku yang baca ya. Ya, silakan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Ya, Bang? Ya benar ya? Iya betul. Ya. Penzina dapat penzina gitu kan. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Itu ayat terkait dengan pembebasan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina oleh orang-orang munafik gitu kan. Turun ayat ini. Siapa suaminya Aisyah itu? Rasulullah. Ya kan? Suami yang baik, istrinya baik. Suami yang buruk, istrinya buruk.
Maka ukurannya adalah kebaikannya. Jangan mengukur penampilannya, jangan mengukur hartanya. Berarti kan apa? Kebaikan itu. Itu Mbak Maya. Ya, ukurannya apa? Kebaikan. Barakallahu. Nah, sihir jenis cinta ini, dia bikin orang itu cinta sedemikian rupa dan tidak normal. Ya, tidak normal. Saya diceritain oleh jamaah saya, ibu-ibu, yang ini pelajaran juga buat kita semua. Ya, bahwa ibu ini begitu cintanya anak semata wayangnya, sekolahnya itu diantar jemput sama dia. Sampailah masuk di UI, antar jemput. Ya, jurusan kedokteran. Sampai ketika semester terakhir, anak ini karena terlalu banyak kegiatan, minta izin sama ibunya untuk kos di dekat kampusnya. Ya, ketika kemudian karena kasihan dari pagi malam diizinkan sama ibunya. Ya, ini melanjutkan kuliahnya didekati oleh lelaki non muslim. Ya, didekati oleh muslim. Ya, tiba-tiba lupa sampai selesai kuliah nggak diberitahu. Ya, sampai kemudian nikah mereka berdua dimurkan lagi. Nah, saya ini menggunakan jenis itu. Dia tertarik. Yang paling hati itu istri itu diberi sama ibunya. Ibunya itu kan luar biasa mengharap naik. Hati-hati itu. Nah, ini yang diambil oleh Mas Said. Kalau itu sihir yang kedua. Ketiga, jenisnya itu mungkin orang berkhayal. Ya, khayal. Saya bukan anak muda, kena sihir jenis ini. Ya, yang kalau dia makan, Jen, kalau pas makan telur, Jen, terus keluar itu, Jen, spermanya segala macam. Sampai kurus anak itu, Jen. Dia menghayal terus. Ini kena sihir jenis apa? Jenis ini, Jen. Nah, itu cara mengusirnya seperti tadi itu. Bacakan Al-Quran dan usir pengaruh tadi itu. Tetap perhatikan apakah dia kesurupan atau dia pusing atau sampai dia tidak pusing sama sekali dan itu lakukan 3 kali sampai betul-betul bersih dari pengaruh setan. Ya. Itu sihir itu penghayal seperti itu. Kemudian ada yang bikin orang gila, Jen. Gila, Jen. Ya, makanya istilah pentingnya kita dekat dengan Allah, anak-anak kita selalu kita kepalanya kita dan kita ajarkan mereka untuk selalu hubungan Allah, jaga sholatnya, baca Quran untuk dari penyakit-penyakit sendiri yang kerja sihir ini. Dan sihir itu adalah tantangan besar dari kerja setan. Seperti itu. Kemudian kelima, sihir kan orang itu lesu, nggak mau mandi, nggak mau pakai pakaian yang bagus, pakainya maunya kumel aja, mau di kamar aja. Ada 2 itu kemungkinan dia kena narkoba, ya kan? Maunya kumul aja kena narkoba, atau memang kena sihir. Nah, itu makanya kalau ada angin, tahun kumul aja di kamar aja, itu hati-hati itu. Indikasi kemungkinan dia kena narkoba, dia sembuhkan di situ, ya kan? Atau dia kena sihir. Kemudian yang ke-6, sihir dalam bentuk seperti dapat bisikan. Nah, itulah yang seperti yang itu. Tahu yang datang gimana cara untuk mendapatkan wahyu? Kan itu punya agama kalau mau itu. Lu baca masuk dia jadi mau itu Pak. Itu sihir bentuk kayak dibisikin lah gitu. Kalau bahasa orang sekarang itu indera ke-6 ya, Jen ya. Biasa dipakai orang-orang itu, ini dia punya indera ke-6 itu. Itu bisikan setan itu, sihir itu. Hati-hati itu. Oh, dia punya indera ke-6 semua itu. Itu kerja-kerja sihir itu. Ya. Bisa nyembuhkan, bisa ini, bisa itu sihir semua itu. Nah, yang ke-7, sihir yang menyebabkan orang sakit. Kayak santet itu kan. Tahu-tahu perutnya ada siletnya, ada pakunya, ada apa. Kan? Itu sihir yang menjadikan orang sakit. Ya, bisa sakit lumpuh, sakit. Perutnya ada siletnya. Nah, benar sihir menyebabkan orang darahnya terus. Ya, seperti itu, berbulan-bulan itu. Ya, kalau lebih daripada 2 minggu, maka itu penyakit. Ya. Kalau lebih daripada yang itu. Ya, namanya sihir yang memberikan orang ya. Kemudian sihir yang ke-9, sihir yang menghalangi orang nikah. Jadi sihir mau nikah keras, ritmenya macam-macam. Ujungnya enggak jadi. Ujungnya berapa orang yang dia ya, yang jalan sihir itu. Ya, makanya ya itu naruh sihirnya itu. Itu. Apa tadi? 9. Nah, kemudian ada 3 ini. Masalahnya kita memahami arti bahaya dari itu karena ilmu yang harus paham itu ada ilmu yang harus kita terima. Ya, ilmu yang pernah tahu ini yang kita kuasai betul. Kita sekarang selama karena kita ada 84 surat lah terkait dengan surat itu pengetahuan semua. Dan itu nggak ada habisnya itu, lautan nggak bertepi.
luar biasa. Ya, memahami kandungan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, memahami. Yang kedua apa tadi? Yang kedua agak putus. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah. Fahmu ma'anil Quran wa Sunnah. Itu prioritas kedua. Setelah tauhid, pahami itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiga, memahami fikih dan fatwa aja. Yang ketiga, memahami fikih dan fatwa. Itu apa? Pendapat-pendapat para ulama dari dalil-dalil yang mereka pahami, sehingga keluarlah madhab. Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kemudian keluarlah fatwa-fatwa yang kemudian macam-macam fatwa. Jadi kalau yang pertama itu ruhnya agama, yang kedua itu kehidupan agama, yang ketiga itu obat agama, yang keempat adalah penyakit agama. Apa itu? Aliran-aliran sesat. Jangan salah itu. Aliran sesat itu lebih bahaya dari narkoba. Luar biasa itu. Di Indonesia itu ada 300 aliran sesat yang tercatat oleh Litbang Departemen Agama itu. Ya, mana-mana muncul banyak aliran sesat. Nah ini kita harus paham itu. Sebagaimana dokter mempelajari ilmu patologi, ilmu penyakit, supaya bisa ngobatin orang yang sakit gitu kan. Kalau kita nggak tahu penyakitnya, gimana cara ngobatinya? Nggak tahu ya. Nah itu, makanya banyak orang yang terkena anaknya aliran sesat dalam kebingungan. Di Bandung itu ada satu keluarga datang ke rumah saya. Mereka menyampaikan anaknya itu waktu SMP, SMA, rajin salat berjamaah di masjid. Lulus SMA, kemudian dia dapat beasiswa ke Perancis. Sekolah di Perancis, selesai S1 dia pulang, ternyata ibunya lihat anak ini kok nggak pernah ke masjid lagi. Kata ibunya, kan polos ibunya. Dulu kamu rajin waktu SMP SMA ke masjid sholat. Sekarang kok nggak mau sholat lagi masjid? Oh sekarang udah beda bu. Sekarang saya udah Syiah katanya. Kena penyakit Syiah dia. Nah, berat sekali tuh aliran sesat Syiah itu. Makanya untuk menyadarkan itu tidak mudah itu. Kita tertanam dalam dirinya. Nah, hati-hati terhadap keluarga kita dari pengaruh aliran sesat semacam Syiah ini kan. Oke, itu yang keempat. Memahami tentang aliran-aliran itu penyakit semua itu. Ya, di Timur Tengah itu dipelajari sampai tingkat profesor. Profesor aliran sesat itu. Ada itu. Ya, sampai tingkat profesor. Nah, yang keempat, yang kelima ini tentang sihir dan perdukunan. Ini paling berat. Jadi penyakit agama itu halakudin, kehancuran agama. Orang kalau terlibat dengan sihir dan perdukunan, hancur agamanya. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan, man atakahinan au urrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau tukang sihir, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Datang kok itu. Ingin tahu kayak apa sih? Enggak diterima 40 hari salatnya. Wa man atakahinan au urrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang sihir, dukun, atau paranormal, dan percaya dengan apa yang diomongkan, maka dia telah kafir dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam hukum Islam, tukang sihir, dukun, itu hukumnya apa? Eksekusi mati. Itu. Hukum mati. Itu. Tukang sihir, tukang dukun itu. Ya, saya pernah ketemu sama ulama Saudi yang paling otoritas dalam menentukan apa ini tukang sihir atau tukang dukun. Sehingga kalau dia putuskan, ya dipotong lehernya orang itu. Ya, ini orang luar biasa. Dan dia ke Indonesia, dia datang ke pusat-pusat perdukunan dan sihir. Berani dia. Dia datang, dia cerita luar biasa. YouTube pun ada itu. Ya. Ala kulli hal, begitu bahayanya sihir dan dukun ini karena dia menghancurkannya. Menghancurkan akidah, menghancurkan fisik, menghancurkan kehidupan orang. Ya, begitulah kejahatan sihir. Nah, bagaimana Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran kok dituduh seperti itu? Tapi itu bukan Nabi Muhammad. Seluruh para Nabi dan Rasul, semua tadi dalam surat Ad-Dar 52, dituduh oleh kaumnya sebagai apa? Tukang sihir. Ya. Nah, karena itu kita tentu belajar dari semua realitas ini supaya kita waspada, hati-hati, dan dapat menangkal semua bentuk persihiran yang dilakukan oleh
para penjahat kaki tangan setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, Jen. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita ingin berdiskusi agak panjang, ini banyak sekali pertanyaannya. Di kepala saya sendiri pertanyaan banyak dari teman-teman ini. Tapi waktu udah beberapa menit lagi menjelang asar ini, Ustaz. Ya. Tapi ada teman-teman yang mungkin satu orang mau bertanya gitu. Lebihnya antum jawab semua, Jen. Ya, Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Ya, baik Pak Ustadz. Tadi kan setelah mendengarkan penjelasan berkaitan dengan sihir, tadi batasan untuk kita menentukan apakah itu sihir atau memang bagian dari hawa nafsu kita, Pak Ustadz. Jadi kan dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa bagaimana kita dapat mengatasi hawa nafsu kita. Demikian Pak Ustadz. Ya, barakallahu. Jadi kalau hawa nafsu itu masih berupa dorongan terhadap 5 hal, Mbak. Ya, dorongan untuk makan. Ya, makannya haram, makannya berlebihan. Nah, ini hawa nafsu nih. Tapi hawa nafsu nggak berdiri sendiri. Dia bisa ditunggangi oleh setan. Ya kan? Tapi dari diri kita dulu nih ya. Pengaruh dorongan makan. Nih. Itu hawa nafsu. Kita nggak bicara pengaruh setan dulu nih ya. Hawa nafsu kita nih. Makan. Yang kedua, minum. Minum yang haram, minum yang dilarang. Ya, ini hawa nafsu. Nanti tinggal setan nunggangi aja. Yang ketiga, seks. Ya, seks yang menyimpang itu hawa nafsu. Ya, diawali dari mulai senyuman, kenalan, pacaran, sampai perzinahan itu. Nah, itu hawa nafsu. Ya. Yang keempat, tidur. Maunya tiduran aja. Ya, tapi kalau tidurnya tadi berlebihan, sampai menjadi orang nggak mau mandi, pakai pakaian kumel, dan itu berhari-hari, itu sudah godaan setan. Nah, kena sihir itu apa dia? Sihir apa? Bikin apa? Kumel tadi itu. Nah, yang kelima, nafsu ngomong, Pak. Ya, kalau ngomongnya itu, ya, nafsunya kuat, itu akan banyak ngomong yang nggak terkendali. Tapi kalau udah ngomongnya sudah kemusyrikan, kekafiran, itu sudah di situ udah masuk pengaruh setan yang luar biasa. Gitu, Mbak. Jadi kayak puasa Ramadan ini sebenarnya tujuannya untuk menangkal ini, Mbak. Menundukkan hawa nafsu untuk tidak terbawa oleh 5 pengaruh ini. Berarti hawa nafsu kita otomatis bisa menjadi kendaraan bagi setan. Memang iya, mereka akan mengendari lewat hawa nafsu itu. Awalnya dari kita dulu. Kita buka jalan nggak buat dia kan? Iya. Gitu, Mbak. Baik, Ustaz. Ya, ada lagi yang lain? Tadi Asdar tadi. Asdar bukan nanya, nambah itu. Ya, silakan. Ya, ini Ustaz, saya hanya mau tanya aja. Kira-kira penangkal ruqyah itu apa sih? Dan apabila kita sudah menangkal dengan apabila penangkal setan, maksudnya, apabila kita sudah menangkal dengan ruqyah, itu misalnya untuk supaya setan itu jangan masuk lagi. Ya. Itu kira-kira apa, Ustaz? Itu ada pengalaman Ustaz Asdar. Kawan saya itu diserang 70.000 jin. Kewalahan dia. Aduh. Bukan 1, 2, 70.000 jin. Waduh. Kewalahan dia. Nah, itu cara nangkalnya gimana? Perhatikan. Yang pertama, itu jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kelewatan. Itu penangkal. Ya. Yang kedua, zikir. Ya, zikir termasuk zikir pagi dan petang. Ya. Nah, yang ketiga, baca Quran itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Kalau habis wudhu, batal, tempat wudhu lagi. Ya. Nah, kemudian membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur. Kan? Baca apa tadi? Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kan? Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq 3 kali, Qul a'udzu binnas 3 kali. Ya kan? Nah, itu kemudian bismillahirrahmanirrahim mahya bismika amut. Itu untuk menjaga pada saat kita tidur. Sehingga mereka tidak punya akses. Kan orang tidur itu kan lengah.
Kan dibentengilah dengan doa-doa itu. Jadi ada 5 ya. Salat, kemudian zikir terutama pagi petang, kemudian baca Quran, kemudian jaga wudhu, kemudian apa? Doa. Ya, doa itu. 5 itu. Insya Allah ini tameng yang luar biasa sehingga sulit untuk ditembus oleh setan untuk meruntuhkan kita. Ya. Nah, yang terakhir, jaga pintu-pintu kemaksiatan. Ini anak peringatin nih. Ya, banyak tukang ruqyah, peruqyah itu. Ya, akhirnya ya, meskipun nanti ujungnya menikah, tapi sempat selingkuh sama perempuan-perempuan yang diruqyah. Kenapa? Enggak ada mahramnya. Kan dia berdua di kamar coba. Ya, ruqyah itu kan yang dipegang kepalanya, dipegang dadanya coba. Ya. Jadi kan setan bermain di situ. Makanya jangan meruqyah perempuan kecuali ada mahramnya. Dan jangan ada pelanggaran syar'i pada saat meruqyah itu. Jaga mata, tangannya kalau pakai apa? Pakai apa? Ini tangan, pakai sarung tangan. Sarung tangan apa itu kan? Ya itu. Pokoknya hindari. Makanya kata Ulama Abdul Aziz, jangan kamu berdoa dengan perempuan yang bukan mahrammu, meskipun kamu ngajar Quran. Coba itu kan. Kenapa itu? Itu listrik min dan plus harus dihindari itu. Apalagi muda-muda kayak Ustaz Asdar begini kan luar biasa. Nah, makanya perlu untuk lebih hati-hati ya. Jangan sampai kita ketiban. Pak Ustaz Asdar yang lucu. Teman saya lagi ngeruqyah nih. Perempuan nih lagi diruqyah. Dia lari ke saya, minta dikawinin ya Ustaz Asdar. Ayo kita kawin. Saya coba itu kan. Sebenarnya itu rezeki nomplok, tapi ya kita orang sakit, gimana mau dikawin? Gitu Ustaz Asdar. Ya cukup ya Ustaz ya. Mohon maaf ini udah menjelang asar. Ya. Teman-teman sekalian. Menjelang udah, Mas. Ya, ini kesimpulan bahwa agama Islam ajaran kita ini memang hanya bisa dipahami dan diamalkan dengan ilmu ya. Karena ilmu akan menuntun kita pada keajaiban-keajaiban yang kita akan meningkatkan iman kita. Tadi Ustaz sudah menyebutkan teman-teman 5 ilmu yang harus kita pahami dari ilmu tauhid, Al-Quran dan Sunnah, ilmu ketiga fikih dan fatwa, aliran sesat, juga soal yang terakhir soal sihir dan perdukunan. Ini semuanya menarik dan banyak yang karena urusan kita sehari-hari ya, insya Allah dia akan datang kita akan kupas bisa berdialog dengan Ustadz Farid Ahmad Rokbah. Teman sekalian, mohon maaf waktunya terbatas. Kita lanjutkan besok Ustadz ya. Insyaallah dan kita tutup dengan baca bersama-sama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.